biasanya saya paling sangat sarankan di awal kalau dia mau sembuh, tips paling mudah supaya jantung Anda sehat. Saran saya sih ya, tiap hari. Mereka ini ya secara makanan ya, atau mungkin konsep, bukan konsep ya, bahan alam yang Allah ciptakan kayak begini nih, ini Masya Allah ya, saya semakin hari tuh lihat mereka nih kayak bahagia gitu, bangga. Kadang-kadang kalau mereka bisa saya ajak ngomong, saya mau ngomong sama dia. Thank you bro, kasih, makasih Nyit, makasih. Oh, ini apa nih? Ini apa? Antum mana tahu lah. Muka milenial soalnya. Temu kunci, saya pun lupa. Apa? Ini tahu. Alhamdulillah tahu dia. Nanti dapat umroh. Nanti dapat umroh bagi yang mampu. Ya. Mereka nih berusaha, Masya Allah. Kemarin ada saya share postingan yang nggak pakai video itu, yang banyak orang protes, dok bikin tutorialnya, dia bilang. Yang isinya tuh madu, bawang putih itu loh, sama jahe. Ada baca kan? Itu, kemarin saya waktu datang ke kafe pas lagi ada sesuatu perlu, tiba-tiba ada bapak nyamper saya, dok, Masya Allah, makasih dok. Saya mood booster banget buat saya gitu tuh. Ya. Kenapa Pak? Bilang, itu resepnya dokter itu. Nah, ini benar kalau ini, bukan air kelapa tadi. Resep dokter yang itu tuh saya makan itu. Akhirnya itu subhanallah dia bilang, jantung saya nggak jadi, pokoknya dioperasi apa-apalah gitu loh kata dia gitu. Itu kayak bulldozer sebenarnya, ya, yang ada saya share bawang putih, ya, bawang putih, kemudian ada jahe, ya, di blender, kemudian atau diiris-iris, kemudian dimasukkan ke dalam bawang putihnya itu ada 3 tangkup, ya kan, berapa jempol ya lupa itu, kemudian madunya itu 1 botol, ya. Itu nanti diaduk-aduk situ biar dia terekstrak masuk ke dalam madu, jadi madunya itu punya efek untuk bersihin darah. Itu aja sudah banyak nyelamatin orang. Masya Allah ya. Sederhana sebenarnya sehat itu, apalagi kalau kita semakin dekat dengan mereka ini. Ya, saya kemarin adalah ketemu dengan ibu-ibu, umurnya Masya Allah 71 tahun, masih kuat deh. Jalan masih segala macam. Saya bilang, Ibu, apa yang diminum? Itulah yang dokter sampaikan itu, kunyit lah, jahe lah, apalah gitu-gitu doang. Ya. Dan ada satu hal yang berkaitan, 5 menit lagi. Ada suatu hal yang sebenarnya berkaitan dengan bahasa saya tadi, otofagi. Kalau Anda baca, jadi mereka ini bos sekalian, rimpang-rimpang ini sebenarnya subhanallah ya. Jadi mereka tuh seperti Allah install juga kemampuan untuk mengaktifkan itu tadi. Termasuk dalam beberapa yang saya baca, kunyit itu punya juga kemampuan untuk meng-on-kan autofagi dalam tubuh kita. Autofagi sudah tahu ya, self eating ya. Makanya orang yang makan kayak begini itu kadang-kadang sensasi, kadang-kadang nggak semua orang, tapi sensasi dia untuk makan tuh menurun. Paham? Ya, makan beginian. Makanya saya sampai sekarang di rumah masih bikin sendiri. Ya, masih bikin sendiri. Saya senang kalau tangan saya kuning-kuning gitu. Racik sendiri segala macam gitu kan, sambil bersyukur, sambil istighfar gitu kan. Nah, ada satu resepnya. Saya pernah share resep ini, cuman mungkin ada yang sudah lupa atau apa. Ya, resep ini juga powerfulnya luar biasa. Jadi kunyit, jahe ya, jahe, kunyit, kalau Anda mau campur daging misalkan dengan lengkuas ya, atau apa lagi tuh? Ini dia, serai. Ini tanda-tanda kajian harus segera diakhiri. Basah. Saking semangatnya kali. Jahe, kunyit, lengkuas, serai kayak begini, ya Anda ambil mungkin 1 jempol gitu ya. Ini 1 jempol, ini 1 gini-gini ya. Kemudian rajang-rajang aja. Tambahin sedikit dengan rempah. Ini kan rimpang, ini rimpang. Rempah itu kayak cengkeh, ketumbar gitu ya. Kemudian ya mau di blender boleh nggak? Boleh. Mau diiris boleh nggak? Mana aja boleh. Anda nggak minum pun boleh. Insya Allah. Nggak ada yang maksain. Apalagi sudah curiga. Nih jangan-jangan nih ginjal saya kena. Macam lah fitnahnya gitu kan.
Lalu, nah ini resepnya. Ini mereka semua ini setelah jadi gitu, ini kan belum Anda tuang air panas ya. Belum tuh Anda tuang air panas, Anda gerus black pepper, lada hitam. Ya. Lada hitam itu punya kemampuan ya atau membuat penyerapan kunyit ini akan sangat melesat. Nah, itu. Jadi caranya apa saja? Ya, jadi kalau saya di rumah tuh biasa bikin kayak begitu tuh. Lengkuas jarang saya pakai keras. Ya, tapi enggak apa-apa kalau mau pakai gitu kan. Terus yang kedua lagi, sekarang saya modelnya saya nggak kupas kulitnya. Nggak saya kupas, saya cuci bersih aja. Cuci bersih aja. Kulitnya sak-sak kulitnya. Ya. Karena memang dalam kulit itu sendiri memang banyak sekali kandungan tersendiri. Jadi nggak usah dibuang kulitnya. Ya. Kentang, Anda rebus kentang, jangan buang kulitnya, bersihin aja. Kecuali duren. Agak berduri dia. Ya. Duren tuh bagus ya, tapi hati-hati. Dokter makan duren, makan. Tapi tidak banyak karena duren itu kan gulanya tinggi banget. Ya, makanya kalau Anda yang sakit mah boleh nggak makan duren? Boleh. Ya. Tapi lebih bagus Anda minum airnya aja. Dari tempatnya itu, durennya Anda kasih orang. Ya. Karena semua yang gulanya tinggi itu pasti memabukkan. Ada alkohol. Jadi kita ini gini-gini, tiap hari makan alkohol loh. Nggak percaya. Saya baru dapat kabar kemarin, cerita sedikit. Bukan kabar, ini cerita lama di orang-orang Betawi gitu ya. Tapi benar, secara kaidah ilmu yang saya pahami sih ya. Jadi zaman dulu, kalau orang Betawi, kalau anaknya, dia cerita, tetangga depan rumah saya, kalau anaknya prematur, kan biasa kulitnya nggak sempurna segala macam. Anda tahu nggak diapain? Tahu? Wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban paling soleh itu. Dikasih tape, dibalurin tape. Ada apa dengan tape? Tape itu kan produk fermentasi. Kan pakai ragi kan? Ada bakteri di situ, Saccharomyces atau apa gitu kan. Jadi dia ternyata efeknya bagus banget. Gitu. Ya makanya situ ada biasanya kalau kajian begini saya nyebutin ada makanan fermentasi. Kayak ini kan ya kita sih ini kalau Korea punya kan kimchi, cuman kita nggak cocok terlalu asam. Kalau kita punya ini aja tempe. Ya. Mantap ini bagus sekalian. Ya, fermentasi itu salah satu produk yang kalau bisa tiap hari masuk ke tubuh Anda. Semua saran saya sih ya, tiap hari coba asup produk fermentasi dalam bentuk makanan atau cairan apa saja tiap hari. Ya. Ini kan fermentasi nih. Ini kan di apa kedelai, di apa segala macam lah itu. Mau makan mentah silakan, digoreng boleh nggak? Susah saya jawabnya. Ya. Sama kalau tempe itu sebenarnya kalau Anda makan tempe digoreng ada minyaknya lagi itu repotnya. Apalagi ada tepungnya. Ya. Jadi memang kalau kadang-kadang saya makan tempe begitu saya lebih sarankan perbanyak cabenya aja kalau makan tempe goreng itu. Ya, biar banyak enzimnya. Ya, ini produk fermentasi termasuk mereka ini. Jadi kayak sekarang saya lagi suka makan bawang putih. Suka bawang putih yang difermentasi itu. Saya ngomong begini nih kadang-kadang ada sebagian yang mencaplok videonya untuk jualan produknya. Makanya semalas saya ngomong. Udah banyak banget. Saya tidak pernah iklan apapun ya. Obat kutil, obat papiloma, enggak ada. Tak ada. Nah. Ya banyak orang tanya, dok ini produk dokter nih, apa anggur ekstrak? Enggak ada. Gitu ya. Jadi jangan terkecoh. Kalau ada lihat ada postingan saya, dengarkan sampai akhir. Enggak pernah saya nyebutin produk itu. Karena, kenapa saya harus ngomong ini? Ada sampai subhanallah salah satu ketua majelis ulama, saya nggak sebut di mana, sampai ngemail saya. Dok, ini benar produk dokter, saya habis minum ini, bla bla bla. Nggak benar akhirnya. Nah ini, saya bilang, kacau ini orang. Gitu loh. Mencatut tanpa adab. Jangan. Ya. Gitu ya. Terus, apalagi Bapak sekalian? Tadi kan cerita tentang rimpang-rimpang ini ya. Mulai biasakan tiap hari mereka-mereka ini. Masya Allah Bapak sekalian. Saya nggak bisa cerita banyak tentang mereka-mereka, tapi Anda bisa baca data-datanya. Ya, sekarang
Anda sekarang kalau pergi ke Amerika, dulu susah dapat ini, sekarang mereka sudah tahu manfaatnya. Dulu di sana cuman bubuk kurkumin. Sekarang karena mereka sudah banyak teliti, ini sekarang di sana sudah dalam bentuk rimpang, batang kayak begini. Ini anti-aging terbaik. Ini anti kolesterol terbaik. Pokoknya anti-anti itu adalah semua di sini sama dia. Modal ini doang. Buat bikin subur kandungan ini juga. Semua dapat dari sini nih, Masya Allah. Lebih dari setahu saya 50 jenis bahan aktif yang ada pada baru kunyit loh. Ya, kenapa saya pede banget? Apalagi tadi ditambahkan dengan ya syariatnya segala macam. Jadi Masya Allah minum begini itu kita sudah freshnya minta ampun tiap hari. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi probiotik tadi atau mungkin yang cairan fermentasi, makanan fermentasi buat tiap hari itu. Ya, itu kekuatan penyembuhannya. Dan yang apa tuh namanya tidak kalah penting ya Bapak sekalian, ya ini nih. Apa buah-buahan sudah paham lah ya. Ini kayaknya ada yang ini bagus buahnya. Judulnya Nabil Fresh. Iya. Ini kelapa. Ya. Apa isi air kelapa? Mungkin sebagian sudah pernah dengar ya. Air kelapa ini kan isi asam amino sebenarnya. Ya. Jadi dia air detox dan air isotonik terbaik yang disiapkan Allah untuk kita. Oh, Masya Allah kan. Baik yang muda, setengah tua, atau tua. Ya. Ijo gimana? Enggak apa-apa, ijo. Sama aja. Bahkan saya lebih senang sekarang air kelapa tua. Sama aja. Mirip-mirip ya, beberapa kandungan mineralnya agak beda sedikit. Lain-lain sama aja. Minum. Caranya minum gimana? Nah, kalau guru saya ngajarin, ya, dimasukkan madu ke dalam air kelapanya, cukupnya aja. Lalu diaduk-aduk. Dokter ngaduknya kenapa nggak pakai sendok? Biar keren aja. Ya lebih alami gitu. Mau pakai sendok ya nggak apa-apa. Lalu kata dia, ini dibiarkan dulu ya 15 menit gitu kan. Nanti baru minum. Gitu. Apa efeknya? Banyak banget. Ya. Air nih. Jadi kalau saya ditanya apa air isotonik terbaik di dunia ini? Bukan yang di supermarket. Ya, isotonik. Apa itu isotonik? Browsing aja. Isotonik, isokinetik, coba. Dan dia ini sebenarnya punya apa? Kayak apa namanya? Listrik sebenarnya. Listrik. Kayak beginian. Jadi makanan-makanan begini, ya kalau semakin fresh bisa Anda makan, semakin kuat dan nyala listrik tubuh Anda. Karena kan kita listrik. Manusia itu punya listrik. Itulah kekuatan penyembuhannya. Ya, makanya levelingnya, kalau saya biasanya kalau ada orang sakit atau apa, salah satu yang biasanya saya paling sangat sarankan di awal kalau dia mau apa namanya berobat atau mau sembuh, benerin makanan dulu. Benerin makanan. Itu udah mungkin 5 kalau hati mah udah jelas. Ya. Makanan itu kalau di luar kita babnya tentang hati keimanan itu 50-60% setahu saya. Banyak orang yang Masya Allah kadang-kadang nggak perlu gini-ginian loh. Benerin makan aja, dia kayak riset lagi. Banyak kayak begitu. Protein benar, karbonya benar, gulanya benar, lemaknya benar. Kan kelapa ini kan lemak. Kelapa itu, subhanallah kan, dagingnya itu Anda makan, itu lemak yang sangat baik buat jantung. Kelapa. Mau kelapa tua boleh, kalau lebih bagus lagi lemaknya kelapa yang tua, yang buat santan itu. Makan itu. Ya. Berarti makan santan bagus, makan aja, minum aja santan kalau bisa. Dikit-dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, saya udah makan santan dok tiap hari, tapi yang dipanaskan, dicampur daging, namanya rendang. Itu lain. Bukan itu. Ya, sampai rendang ya bagus, enak ya. Cuman ya lemaknya juga kita perlu pikirkan. Ya, saya suka rendang. Kadang-kadang kalau makan rendang ya saya ambil dagingnya aja, karena minyaknya cukup berat juga sebenarnya. Ya, nah tapi ya bukan saya anti rendang ya, jangan dipelintir. Saya suka rendang, tenang aja. Jadi apa tuh namanya kelapanya tadi ini bagi bapak-bapak nih, tips paling mudah supaya jantung Anda sehat. Ya, makan kelapa tiap hari. Kelapa yang bikin santan itu di apa namanya? Bukan di mut mah nggak dimakan. Dimakan. Gini loh biar gampang itunya tuh ilustrasinya.
Anggaplah ini kelapa satu, ya, kelapa tua. Ya, bagi bapak-bapak nih yang pengen jantungnya sehat. Ya, kelapa tua satu, Anda makan dagingnya 1/4 setiap hari. 1/4 daging kelapanya. Airnya di mana? Ya diminum juga. Ya, dagingnya itu lemaknya top, markotop. Air kelapa, apa itunya? Jadi nanti kalau pergi ke pasar, semoga tidak ada abang yang jual kelapa yang mendengarkan kajian ini, terutama abang-abang yang kelapa tua atau santan, karena biasanya dia buang airnya kan, gara-gara dengar kajian ini dia sudah mulai memasang harga nanti. Bisa aja. Ya, tapi tidak apa-apa, rezekinya dia. Tapi intinya gitu bos sekalian, ya. Pipe. Jadi mereka ini punya apa ya? Gelombang, punya elektrik dari semua yang natural kayak begini. Dia akan riset. Ya, itulah kekuatannya yang Allah siapkan untuk kita semua. Ya, makanya saya kalau Anda pernah lihat air mineral sekalipun ya, air mineral, kita nggak bisa air kelapa lebih dahsyat lagi, apalagi air zam-zam. Itu Masya Allah ya. Kalau Anda pernah lihat ada, bahkan buah, kalau pernah lihat di YouTube bisa Anda lihat tuh, dia bisa ngidupin lampu, dipasang elektrode, coba lihat. Saya pernah lihat video itu. Jadi elektrode dipasang di buah, ya, kemudian ditaruh ke lampunya, ternyata bisa nyala tuh lampu. Itulah kekuatannya, ya, gelombangnya, listriknya yang ada pada mereka itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira mungkin itu.